Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pranaja Servis HP. Oke, di kesempatan video kali ini kita jumpa lagi ya. Nah, di sini saya terima J1 Mini, kasusnya blank putih ya. Untuk di J1 Mini ini, begitu saya nyalakan langsung blank putih ya. Jika kerusakannya seperti ini, kebanyakan bekas kena air ya, baik itu baru kena air atau sudah lama, menimbulkan terjadi konsleting ya di bagian komponen, baik itu di soket LCD, area lampu, dan juga IC nya ya. Oke, sudah kita lihat tadi, begitu saya nyalakan langsung kedip blank putih ya. Nah, keterangan dari pemilik HP ini sempat saja blank putih total ya, jarak 1 hari, seperti tadi ya penampilannya. Oke, setelah saya buka dari soket LCD, ternyata di sini benar ya, sudah kena air, sudah menghitam ya di bagian soket LCD nya. Setelah saya buka, untuk kasus yang seperti ini cukup mudah ya, kita coba bongkar saja. Kita akan memastikan bahwa mesinnya juga ikut korosi ya. Oke, untuk J1 Mini ini kita bongkarnya mulai dari TS dulu ya. Kita pisahkan TS nya, baru kita bisa memisahkan LCD ya. Nah, untuk memisahkan LCD jangan lupa untuk tombol home nya dipisahkan ya, atau dilepas dulu baru kita bisa mencongkel LCD nya dari bawah ya. Jangan langsung mencongkel LCD tanpa memisahkan TS dulu ya, karena beresiko sekali jika kita paksakan, bisa-bisa nanti LCD nya pecah ya, atau rusak di saat kita melakukan pencongkelan tanpa memisahkan TS terlebih dahulu ya. Oke, lanjut kita set dari bawah ya, menggunakan bekas touchscreen tablet ya. Mikanya di sini coba saya masukkan. Untuk lemnya sekedar di pinggir saja ya. Untuk batasannya ada di bawah tombol power. Nah, seperti ini ya, lemnya sedikit sekali. Tetapi untuk teorinya jika kita paksakan bisa-bisa beresiko ya. Oke, lanjut kita periksa atau kita cek dulu di bagian konektornya di sini ya. Sebaiknya kita juga lepas dulu dari mesinnya. Di covernya kita pisahkan dulu ya. Kita buka bautnya. Di sini ada 6 baut ya yang perlu kita buka, baru kita bisa pisahkan cover sama mesinnya ya. Jadi untuk kerusakan blank putih ini banyak sekali faktor yang menyebabkan menjadi blank putih ya. Namun saya rasa di sini tingkat korosinya agak lumayan banyak ya. Jadi saya fokuskan untuk membongkar HP ini ya. Nanti kita akan sama-sama lihat seperti apa kondisi mesinnya ya. Oke, setelah saya pisahkan dari covernya, kita cek dulu ya. Mulai dari yang kena air tadi ya, di soket LCD nya sudah menghitam. Yang jelas di sini tidak tidak baru kena air, namun di sini sudah mengering ya. Entah itu sudah lama. Oke, setelah saya teropong di sini bisa diperhatikan di bagian pinnya banyak sekali korosi atau sudah menghitam ya, menutupi jalur-jalur pin yang ada di soket LCD ya. Nah, sebaiknya lakukan pembersihan dulu di bagian pinnya, baru kita coba untuk memasang kembali ya setelah bersih. Jika perlu juga kita bisa klik seperti ini ya, atau bisa kita solder kembali di bagian pin-pinnya supaya terkoneksi ya.
Oke, coba kita kasih plug dulu karena di sini saya mau solder ulang ya di bagian pinnya. Berhubung di sini sudah banyak sekali korosi yang menempel di pin-pinnya ya, atas atau bawah di sini ya. Banyak sekali, tadi kita sudah lihat sudah menghitam ya. Jadi untuk tahap yang pertama kita lakukan di sini adalah menyolder ulang ya di bagian pin-pinnya supaya korosi yang menutupi jalurnya bisa kembali normal ya. Oke, untuk tahapan yang kali ini kita lakukan belum juga berhasil, maka kita cek untuk di area displaynya atau IC lampu ya. Kebanyakan short di bagian itu. Di sebelah soketnya di sini ada kapasitor yang sering kali konslet ya, bisa menyebabkan blank putih. Oke, di bagian soket LCD kita bersihkan juga ya di fleksibelnya. Di sini kelihatan menghitam ya di bagian pin-pinnya. Nah, kita solder kembali seperti ini ya. Tujuannya di sini untuk menyambung jalur yang tertutupi sama korosi ya. Di sini juga bisa berhasil ya cara yang seperti ini, tanpa kita harus mengganti LCD ya, karena ini LCD bawaannya. Jadi yang penting di sini kita bisa cek dengan lebih jelas ya. Sepertinya di sini untuk jalur yang ada di bawah ini masih menghitam ya. Usahakan bisa bersih ya untuk flek hitamnya supaya tidak terganggu kinerja saat HP dinyalakan ya. Oke, bisa diperhatikan ya, saya solder kembali untuk di konektor fleksibel LCD ya. Jadi masalah ini seringkali saya tangani kasus yang seperti ini. Kemarin juga sempat saya upload ya di J2 Prime blank putih juga ya, dan alhamdulillah bisa saya atasi. Ganti soketnya bisa normal kembali ya. Oke, langsung saja kita tes ya. Setelah saya bersihkan, solder kembali di bagian soket LCD dan soket di bagian PCB ya. Oke, coba kita nyalakan. Saya hubungkan dulu menggunakan power supply ya. Nanti kita akan sama-sama lihat apakah sudah bisa normal kembali ya. Coba saya nyalakan. Nah, sudah dilihat tadi ya, masih saja kedip blank putih ya. Kemudian tidak ada gambar sama sekali ya. Jadi di sini belum bisa berhasil. Saya fokuskan di sini untuk mengganti dari konektor yang ada di fleksibelnya sudah saya cabut ya. Setelah saya lihat di sini yang saya tandai panah di sini menghitam ya. Jadi jalurnya putus. Kemudian coba saya solder di bagian yang putus ya, untuk menyambungkan kembali pin yang sudah putus ya. Bisa kita jumper juga, tetapi di sini masih ada sedikit sisa dari jalurnya. Kemudian saya bisa sambung untuk jalurnya menggunakan timah saja ya. Oke, sudah kita lihat tadi ya, dan di sini langsung saya cek dan sudah saya gantikan untuk konektor yang ada di LCD ya. Mudah-mudahan saja bisa berhasil. Nanti saya akan memperlihatkan ya apakah sudah bisa normal. Jadi ini ya
Yang saya ganti untuk konektornya saya ambil dari copotan ya, dari kanibalan LCD yang tidak terpakai ya. Sebentar saya ambil yang sudah saya lepas ya. Nah, di sini untuk LCD ini tidak terpakai ya. Jadi saya pisahkan saja untuk konektornya langsung ke LCD yang bawah ya. Jadi masalahnya di sini setelah saya lihat untuk konektornya sudah saya solder tetapi tidak bisa normal ya. Saya fokuskan untuk ganti soketnya di LCD ya. Cabutan dari LCD yang tidak terpakai kemudian saya pasang dan alhamdulillah ya sudah saya tes normal. Oke, coba saya nyalakan di sini dan kita sama-sama lihat ya. Oke, saya ulangi lagi, kabelnya lepas ya. Nah, mantap jiwa ya. Di sini sudah bisa tampil LCD-nya karena saya sudah gantikan ya. Jadi poinnya di sini kita bisa cek secara keseluruhan ya. Jika sudah kita tes maka tidak bisa berhasil, jangan sampai mengeluh ya. Kita harus cek satu persatu, baik itu dari konektor maupun jalur yang putus, larinya ke IC lampu juga bisa bermasalah ya. Di sini sebenarnya sudah saya cek di kapasitor, tidak ada yang konslet ya. Untuk jalurnya juga tidak ada yang putus, melainkan saya solder kembali, saya tidak jumper ya. Oke, di sini sudah tampil dan untuk gambarnya di sini hitam putih ya. Jadi nanti saya akan perlihatkan yang sempurna ya. Setelah saya rakit kembali untuk TS-nya ya, karena kita di sini tidak bisa sentuh ya. Oke, tunggu saya pasang kembali ya semuanya, baru saya akan tunjukkan ya untuk kejarahannya. Oke, sudah saya rakit, saya lem dan di sini sudah saya karetin ya. Dan intinya di sini sudah bisa kita atasi, hanya mengganti dari soket LCD ya. Sebenarnya kasus ini ganti LCD sudah selesai ya masalahnya, tetapi di sini saya pertahankan untuk LCD yang original ya. Jadi untuk LCD yang tidak original itu tampilannya berbeda ya. Oke, kita cek lagi ya apakah masih bisa tampil, dan di sini sudah saya nyalakan dan alhamdulillah ya. Oke, inilah penampakan dari LCD yang sudah saya ambil soketnya dan saya gantikan ke HP yang bermasalah ya. Sempat juga ya saya pikir bahwa HP ini pasti korosi di bagian dalam soketnya ya. Setelah saya teropong ternyata benar ya, ada dua pin yang tidak terhubung ya. Oke, bisa diperhatikan di sini sudah saya kontraskan dan aman saja ya. Jadi masalahnya di sini sudah bisa teratasi. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Mudah-mudahan saja bisa bermanfaat ya. Dan saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.